Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari Mas Irfan dan juga keluarga besar dari Mbak Firza serta para tamu yang turut hadir menyaksikan prosesi akad nikah yang baru saja alhamdulillah bi'aunillahi wa taufiqih, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dan pastinya alhamdulillah Bang Irfan lega ya, Masya Allah, udah lebih ceria sekarang ya. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang sangat besar yang tentunya wajib kita syukuri. Terlihat betapa pernikahan atau prosesi akad nikah yang baru saja kita saksikan begitu mudah, karena memang syariat Islam itu mudah. Dan ini juga menjadi motivasi bagi saudara-saudariku yang belum menikah. Ketika memang sudah saatnya menyegerakan menikah, jangan tunda-tunda. Allah tidak pernah mempersulit hambanya termasuk dalam syariat nikah. Kita melihat betapa mudahnya prosesi akad nikah dan juga tentunya prosesi-prosesi sebelum yang sudah dijalani. Dari mulai ta'arufnya, nazarnya, kemudian khitbah atau lamaran. Dan sekarang kita masuk pada akad nikah sekaligus acara walimah. Semua dikemas mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal inilah yang seharusnya kita masyarakatkan. Kaum muslimin, orang Islam harus bangga dengan syariatnya. Tidak ada syariat terbaik kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat Islam, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Oleh karenanya Bapak Ibu, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa kita melihat kemudahan tersebut. Namun di balik kemudahan prosesi akad nikah yang baru saja kita semua menjadi saksinya, terdapat suatu tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karenanya di kesempatan yang berharga ini, kami ingin memberikan satu nasihat yang mudah-mudahan bisa menjadi panduan khususnya buat Bang Irfan dan juga Mbak Firza di dalam mengarungi rumah tangga, yang mudah-mudahan kita berharap rumah tangganya dijadikan oleh Allah sebagaimana yang semua kita harapkan, kita cita-citakan ketika berumah tangga, berharap rumah tangganya mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena begitulah memang yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Surah Ar-Rum ayat 21 menjadi dalil pijakan kita. Allah Jalla wa'ala, zat yang menciptakan diri kita, yang memberikan karunia tidak terhingga banyaknya. Dia memberikan informasi
Ya, firman-Nya di dalam surah Ar-Rum dengan berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia telah menciptakan untuk diri kita semua pasangan hidup. Apa tujuannya? Agar kita bisa mendapatkan as-sakinah, ketenangan. Makanya insya Allah Bang Irfan akan lebih tenang. Ya, pulang kerja udah ada yang dampingin, ada yang bikinin kopi, ada tempat curhat. Oh Masya Allah. Begitu pula sama. Mbak Firza pun sekarang sudah memiliki seorang imam. Masya Allah. Semoga ini menjadi salah satu sebab jalan yang Allah berikan agar keduanya mendapatkan ketenangan dan saling bisa berbagi cinta kasih di tempat yang halal. Ini luar biasa. Di balik kemudahan ini, ternyata ikatan pernikahan itu adalah sebuah ikatan yang sangat agung. Para ulama tafsir memasukkan dalam kategori mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan yang sangat agung. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sejak tadi Bang Irfan mengucapkan saya terima nikahnya dan seterusnya, maka tanggung jawab yang selama ini diemban oleh orang tuanya Mbak Firza sekarang pindah ke pundak antum. Tanggung jawab menafkahi lahir batin, dan tidak hanya itu, ada tugas utama yang luar biasa, yaitu menjaga istri, dan mudah-mudahan nanti Allah berikan keturunan jangan sampai mereka tersentuh azab api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka itulah para ulama menjelaskan, maka dari situ para ulama menjelaskan bahwasanya di antara tugas yang sangat berat diemban oleh seorang suami, membimbing istri dan keluarga jangan sampai mereka jatuh ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menyelamatkan diri antum dan juga keluarga dari siksa api neraka, antum butuh yang namanya panduan. Maaf, asal dari mana? Tinggal di mana? Jakarta. Jakartanya? Ciracas. Oh, Ciracas menuju Condet. Ya, boleh jadi ada tamu undangan yang dari jauh ya, mungkin dari luar kota, mau ke Condet belum tahu. Pastilah butuh panduan, butuh map, ya, agar bisa sampai, agar nggak nyasar. Itu untuk perkara dunia. Apalagi untuk perkara akhirat, kita ingin selamat di kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak, yang harapannya adalah masuk surga. Jangan sampai kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kita nggak sanggup jemaah. Maka tentu kita jauh lebih butuh panduan. Maka tidak ada lain panduan yang terbaik yang tidak akan pernah kita tersesat, yaitu kita jadikan Al-Quran Sunnah sebagai guidance-nya. Ya, insya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin, taraktu fikum amrain, telah aku tinggalkan dua perkara, lan tadhillu abada in tamassaktum bihima, kalian gak akan pernah tersesat jika berpegang teguh kepada keduanya. Berpegang teguh kepada apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antum masya Allah, dua keluarga besar sepakat ia melaksanakan semua prosesi akad nikah dengan cara ya yang disyariatkan dalam agama kita, sampai berlanjut kepada acara walimahnya dengan memisahkan antara tamu laki-laki dan juga perempuan. Ini syariat kita yang kita harus berbangga dan kita mendakwahkan lewat apa yang antum sudah lakukan. Jadi pernikahan yang antum langsungkan, Bang Irfan dan juga Mbak Firza beserta kedua keluarga besarnya, ini sekaligus bagian dari dakwah, memperlihatkan kepada kaum muslimin betapa indahnya syariat Islam. Karena orang menikah harapannya mendapatkan keberkahan. Makanya jangan lupa kepada para hadirin ya, saat nanti ada sesi acara menyampaikan ya doa atau ramah tamah, doa terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau berdua dan senantiasa menghimpun kepada keduanya ya di dalam berbagai macam kebaikan. Masya Allah.
Ini luar biasa. Ya. Dan jangan sampai justru keberkahan yang diharapkan, ternyata keberkahan itu menjadi hilang. Dengan sebab adanya maksiat di dalam acara tersebut. Kalau yang seperti ini insya Allah terjaga. Tamu laki-laki di bawah. Tamu perempuan, akhwat di lantai atas. Masya Allah terjaga. Ini yang akan menjadi sebab keberkahan Allah akan berikan khususnya kepada antum berdua dan kepada kita semua yang hadir. Karena maksiat di antaranya ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Itu menjadi salah satu sebab larinya berkah dalam kehidupan kita. Makanya alhamdulillah ini bagian dari dakwah yang patut kita jadikan contoh. Dan alhamdulillah Mawaddah dalam hal ini memang memfasilitasi, membantu ya bagi siapapun yang ingin menyelenggarakan acara pernikahan dari mulai akad nikah sampai walimahnya sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masya Allah mudah-mudahan kita senantiasa doakan Allah jaga niat semua kru yang terlibat di dalamnya ya, dan kemudian Allah berikan senantiasa keistiqomahan kepada semuanya, wabil khusus kepada guru kita Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah taala. Taib Bapak Ibu serta para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengantin Bang Irfan dan juga Mbak Firza. Ada beberapa nasihat yang perlu kami sampaikan. Di antaranya karena ini adalah tanggung jawab yang sangat berat, namun bukan berarti ini sesuatu yang nggak bisa kita pikul. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memandu kita, kita jadikan syariat yang beliau telah bawa, beliau telah ajarkan sebagai panduan antum dalam rumah tangga. Maka insya Allah antum akan selamat menjalani rumah tangga antum bersama istri. Di antaranya luruskan niat karena Allah. Ini penting. Semua amal ibadah harus diawali dengan niat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan semua ragam macam ibadah termasuk di dalamnya menikah, melainkan semata-mata untuk kita mengikhlaskan ibadah kita itu untuk Allah. Semata-mata ibadah tersebut kita jalani, ya kita lakukan, kita persembahkan hanya untuk Allah semata. Jadi jadikan ya antum menikah sekarang dan sudah sah menjadi suami istri sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka insya Allah bimbingan Allah akan terus Allah berikan. Ikhlaskan niat karena Allah. Ada satu cerita. Mudah-mudahan kalau cerita ya akan lebih semangat mendengarnya. Ada seorang di masa dulu bernama Najmuddin. Beliau seorang pembesar. Ya, beliau seorang pejabat yang berada di satu negeri disebutkan oleh para ulama sejarah, ya, tempat tersebut bernama Tikrit. Ya. Tapi sepertinya jauh dari Ciracas ya. Nah, ya, Tikrit di Baghdad. Najmuddin. Dia orang yang kita bisa katakan dunia sudah berada dalam genggamannya. Ganteng, seorang pejabat, punya banyak harta, intinya dunia sudah berada di tangannya. Namun satu kekurangannya, belum nikah. Akhirnya ada saudara yang bernama Asaduddin. Asaduddin berkata, "Lima lam tatazawwaj." Kenapa engkau sampai sekarang belum juga nikah? Ya. Asaduddin peduli, maka dia ingin membantu saudaranya yang bernama Najmuddin agar menemukan jodoh. Dia katakan, "Apakah engkau menginginkan calon yang berasal dari kalangan pejabat, mungkin anak perdana menteri dan sebagainya? Aku bisa menjadi penghubungnya." Dan ternyata apa yang terjadi? Berkata Najmuddin, "Bukan itu yang aku cari. Bukan sosok wanita yang berasal dari kalangan pejabat, ya, yang status sosialnya tinggi, bukan. Aku belum nikah dengan sebab aku belum menemukan wanita yang cocok." Asaduddin tanya, "Yang kayak gimana kriteria yang kau inginkan?" Maka kemudian Najmuddin menjelaskan, "Uridu mar'atan salihah allati ta'khudhu biyadi ilal jannah." Aku menginginkan sosok wanita salihah yang nanti sama-sama dengan diriku dia gandeng tanganku menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan tidak hanya itu, aku berharap aku menemukan kriteria wanita
yang ketika dia menjadi istriku nanti dan Allah berikan keturunan, dia mau tuh seiring sejalan bersama diriku ngebimbing anak-anakku untuk menjadi kesatria pembela kaum muslimin atau pembela agama Islam. Di antaranya wujudnya cita-citanya Najmuddin, dia ingin agar anaknya nanti bisa membebaskan tanah Baitul Maqdis dari cengkraman orang-orang Yahudi. Masya Allah, cita-cita besar. Ya, dan ini merupakan gambaran keikhlasan. Maka ketika Najmuddin mengungkapkan hal ini, Asaduddin bingung. Ini kriteria yang begini susah dicarinya. Apa yang terjadi? Maka pada akhirnya, ya, dia tetap yakin Allah pasti akan pertemukan dengan sosok wanita salehah yang akan seiring sejalan, ya, menuju surganya Allah dan akan membimbing keturunannya untuk membela kaum muslimin, membebaskan tanah Baitul Maqdis. Dan dia sangat yakin, man akhlasan niyah razaqahullah. Barang siapa yang mengikhlaskan niat karena Allah dalam segala perkara, Allah pasti akan kasih rezeki, Allah akan mudahkan urusannya. Tibalah waktunya, anak persingkat. Ternyata Najmuddin adalah seorang pecinta ilmu. Dia hadir di dalam halaqah majelis ilmu para gurunya atau para syekhnya di kota Tikrit dalam suatu hari saat dia menghadiri, dan setelah selesai sang guru berbicara dari balik hijab dengan murid-murid perempuannya. Dia katakan, wahai fulana, apakah laki-laki yang aku utus untuk datang kepada dirimu telah sampai? Maka salah seorang murid wanita berkata, sudah wahai syekh. Dan dia adalah gambaran sosok laki-laki yang diidamkan semua wanita. Dia memiliki makanah, memiliki kedudukan, ya, dan sebagainya. Kemudian syekhnya berkata, apakah engkau menerima pinangannya? Ternyata murid yang wanita ini mengatakan, tidak wahai syekh. Dia bukan kriteria laki-laki yang aku inginkan. Masya Allah. Terus syekh yang berkata, lantas laki-laki yang seperti apa yang kau inginkan untuk menjadi suamimu? Dari balik hijab, majelis ilmu aja harus dihijab, apalagi acara walimah, ya. Nah, apa yang terjadi jemaah? Murid wanitanya ini berkata, aku menginginkan, ya, wa ana uridu rajulun salih alladhi ya'khudhu biyadi ilal jannah. Aku menginginkan sosok laki-laki saleh yang dia akan menggandeng tanganku untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan aku inginkan di saat Allah karuniakan dari pernikahanku tersebut, ya, keturunan. Maka aku berharap suamiku itu bersama-sama diriku, dia akan membimbing anakku untuk membebaskan tanah Baitul Maqdis dari cengkraman orang-orang Yahudi. Masya Allah, sama cita-citanya. Maka enggak banyak kalam lagi itu. Najmuddin berkata kepada syekhnya, wahai syekh, muridmu yang satu ini untukku. Masya Allah. Dan akhirnya singkatnya terjadilah pernikahan antara keduanya. Sosok dua insan yang memiliki keikhlasan niat di dalam beramal, di dalam menikah. Luar biasa. Dan Allah kabulkan keinginannya. Lahir seorang anak. Allah karuniakan anak laki-laki yang kemudian dinamai anak tersebut dengan nama, ada yang tahu? Salahuddin. Ya, kita baru tahu Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang, jenderal perang di kalangan kaum muslimin, yang lewat kepemimpinannya Allah, ya, menjadikan tanah Baitul Maqdis kembali bisa dibebaskan, kembali di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika dibangun sebuah ibadah atau amal perbuatan atas dasar keikhlasan, maka pertolongan Allah selalu menyertainya. Insya Allah antum ikhlaskan niat, ya. Jadi nikah ini bukan karena biar anak nggak dicengin lagi Ustaz, ya. Kadang kalau ketemu temen, ya, jomblo sendiri kadang kala agak susah gitu, ya. Apalagi kalau ada undangan walimahan, yang lain sudah dapat, ya, gandengan, ya, udah dapat pasangan hidup, udah punya keturunan, anak masih jomblo Ustaz. Bukan karena itu, bukan sesederhana itu, ya. Tapi sesungguhnya pernikahan yang antum baru saja langsungkan, akad nikah yang sudah sah, sama-sama kita saksikan, dan kemudian antum akan menjalani rumah tangga ini, awali dengan niat ikhlas. Ya, kemudian butuh kesabaran. Ini buat keduanya, buat Bang Irfan dan juga Mbak Firza. Butuh kesabaran, apalagi di musim pandemi ini, ya. Kita masih diuji oleh Allah dengan adanya pandemi, kita butuh sabar nih. Ya, agar kita bisa benar cara mensikapi ujian ini, termasuk ujian dalam rumah tangga.
hari demi hari yang Bang Irfan akan lalui bersama Mbak Firza, ya, itu satu sama lain akan terbuka tabir tentang karakternya masing-masing. Ya, sekarang belum tahu, ya, tapi nanti hari demi hari yang dilewati akan kelihatan tuh apa hal-hal yang kurang disenangi, ya, dari Bang Irfan, ya, oleh siapa? Oleh Mbak Firza, atau sebaliknya, itu akan kelihatan nanti. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan panduan, ya, khususnya kepada kita para suami. La yafraq mu'minah. Jangan seorang suami yang beriman itu membenci istrinya ketika didapati ada perangai istrinya yang tidak baik. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika dia mendapati ada perangainya yang tidak disukainya, maka lihatlah, pasti ada sisi-sisi baik yang antum ridhai dari perangai istri. Begitu sebaliknya. Maka insya Allah, kalau cara pandang kita sesuatu yang positif yang kita lihat, insya Allah, ya, insya Allah, karena manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Ya, karena al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ya, belum lagi kekurangan-kekurangan yang menghiasi diri kita. Tapi kalau kita sudah punya prinsip seperti ini, maka kita akan bisa saling menghargai, menghormati, mencintai karena Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini sangat penting. Untuk bisa bersabar, antum butuh bekal ilmu. Baik Mbak Firza ataupun Bang Irfan, butuh bekal ilmu. Jangankan kita manusia biasa. Nabi Musa alaihi salam, di saat diuji dengan 3 ujian, ketika menghadapi atau bertemu dengan salah seorang hamba Allah, dia termasuk dari kalangan Nabi, pendapat yang kuat mengatakan demikian, itu Khidir, Nabi Khidir alaihissalam. Ya, ternyata nggak bisa bersabar tuh. Ya, Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, Nabi Khidir setelah menyampaikan tentang keraguannya, ya, bahwasanya Nabi Musa nggak akan bisa bersabar mengikuti diriku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau bisa bersabar ya Musa mengikuti diriku, menghadapi ujian-ujian yang engkau akan hadapi saat berjalan bersama diriku, sedangkan engkau tidak memiliki ilmunya. Dan ternyata benar, 3 ujian Nabi Musa nggak sabar. Nabi, bukan sekedar Nabi, Rasul, bukan sekedar Rasul, beliau ada termasuk golongan Nabi Ulul Azmi. Ya, bahkan beliau mendapatkan karunia kalimullah. Ya, Nabi yang mendapatkan kesempatan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak bisa bersabar di saat tidak memiliki bekal ilmu yang cukup. Ya, begitu pula kita sangat butuh ilmu. Makanya nanti enak. Alhamdulillah kajian-kajian dan sekarang Masya Allah sangat syiar. Ya, di antara kajian guru kita Ustaz Khalid dan guru-guru kita yang lainnya. Ya, kalau selama ini mungkin antum kajian ya cuma sendirian gitu. Alhamdulillah nanti kalau antum bawa motor ada yang sudah diboncengin, ya, naik mobil di samping sudah ada yang nemenin. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, antum jalani itu, ya, antum jadikan itu sebagai bekal antum di dalam menapaki rumah tangga antum bersama Mbak Firza. Maka insya Allah rumah tangga antum, rumah tangga yang senantiasa diberkahi. Ketenangan pun Allah akan berikan. Keharmonisan terus dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pesan untuk Mbak siapa? Firza, mohon maaf, Mbak Firza. Jadikan suami ini, dia adalah pintu surga untuk Mbak Mirza. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan hal itu, sekiranya manusia itu diperbolehkan untuk sujud kepada manusia yang lain, maka niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suami. Saking agungnya kedudukan suami di hadapan sang istri. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa jannatuki aw naruki. Dia menjadi pintu surgamu, dan begitu sebaliknya. Dia juga bisa menjadi pintu nerakamu. Maka panduannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau bersabda, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha.
Ketika seorang wanita telah melaksanakan salat yang 5 waktu, dia jalani itu kewajiban salat 5 waktu. Kemudian dia laksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian dia jaga kehormatan dirinya. Dan tidak hanya 3 hal ini. Wa ata'at zaujaha. Dia taati suaminya. Selama suaminya memerintahkan, tidak memerintahkan kepada hal-hal yang melanggar rambu syariat, maka tentunya perintah suami, bimbingan suami wajib diikuti. Karena memang Nabi SAW katakan ketika seorang wanita dia mentaati perintah suaminya. Waqila laha, maka dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ta. Ay kama qala. Ay kama qala Nabi SAW, masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana saja engkau kehendaki. Ini fasilitas VVIP yang Allah berikan kepada kaum wanita. Yang dalam hal ini pesan ini lebih dikhususkan kepada Mbak Firza untuk mendapatkan surganya Allah. Ternyata pintunya sekarang ada di suami. Ya, muliakan suami. Contoh sosok Ibunda Khadijah. Kenapa Ibunda Khadijah begitu spesial di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bahkan diberikan surga oleh Allah, yang dimana surganya tidak ada keletihan dan tidak ada kebisingan di dalamnya. Karena ternyata para ulama jelaskan, al-jaza min jinsil amal, balasan bergantung perbuatan. Ibunda Khadijah dapat fasilitas surga yang luar biasa dahsyatnya. Dan selain itu Allah tinggikan derajatnya menjadi salah satu pemimpin wanita di surga dengan sebab ketika membina rumah tangga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah tuh mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, beliau senantiasa menciptakan rumah tangga bersama Nabi penuh ketenangan, luar biasa. Jangan mengangkat suara, apalagi melototin suami, jangan. Ya, maka insya Allah, mudah-mudahan ya Mbak Firza mendapatkan surganya Allah lewat ketaatan kepada sang suami, yang dalam hal ini adalah Bang Irfan telah sah menjadi suami Mbak Firza. Ini yang bisa Anda sampaikan, ya. Mudah-mudahan manfaat. Kita berharap kita diberikan keistiqamahan, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani ini semua. Karena sesungguhnya nasihat ini walaupun secara khusus ditujukan kepada Bang Irfan dan juga Mbak Firza, pada hakikatnya nasihat ini juga bermanfaat untuk kita semua nih. Ya, yang pengantinnya katakanlah udah lama nih Ustaz, tetap butuh. Boleh jadi apa yang selama ini kita jalani ya belum mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan insyaallah rumah tangga antum, rumah tangga yang memang Allah akan karuniakan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, ya kemudian diliputi oleh rasa cinta kasih di antara keduanya, yaitu antara antum, Bang Irfan dan juga Mbak Firza. Mudah-mudahan manfaat ya apa yang Ana sampaikan. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf. Sekali lagi kita doakan kepada keduanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.